Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Islamic Center yang kita cintai ini. Karena juga Pak, kalau awak nak sehat Pak, itu nak ada nikmat dalam kehidupan Pak. Ambo Pak, bau pulo habis laka, kecelakaan. Dan pada saat itu ambo kini disiko pen bosi, disiko bosi Pak, disiko bosi Pak. Tigo patah ambo itu ketika ambo setelah selesai kuliah ingin mengajar di SIA Sri Indrapura dan kecelakaan di atas jembatan Perawang dan mengalami 3 patah tulang Pak. Jadi ketika awak lah sakit Pak, ndak ada keinginan angan-angan awak tentang dunia tu Pak. Pada akhirnya awak ingin sehat, ndak ada terpikir hal yang perihal yang lain. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita peruntukkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Islamic Center, para imam, para alim ulama, cendekiawan, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang dapat berkumpul, dan juga kepada penonton sosial media baik YouTube, Facebook ataupun dari perihal yang lain sosial media. Semoga kita senantiasa bisa menjalani ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kita bertakwa, menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini awak memiliki lebih kurang waktu 30 sampai 40 menit Pak. Kita akan membahas sedikit mengenai jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada awak terkadang hidup terlalu perihal hidup ini, contoh bapak-bapak, sudah banyak bapak sudah melakukan ibadah. Kalau ambo ke Pak, ambo masih muda Pak. Ambo masih umur 25 tahun. Belum ada ibadah ambo Pak. Tak sedahsyat bapak ibadah ambo. Bapak sudah beribadah malam hari, solat tahajud. Mungkin dari perihal ini rasa syukur kita adalah bahwasanya kita terkadang lupa kalau dalam bahasa filosofisnya Pak atau filsafatnya adalah ontologi. Ontologi itu apa itu? Untuk apa awak hidup ini? Aksiologi, bagaimana kehidupan kita? Epistemologi, itu mengapa kita hidup. Itu kalau tentang mengenai konsep perkuliahan tu Pak. Jadi kalau di kampus bahasanya macam itu Pak. Ada namanya tu ontologi. Kalau bahasa kini Pak, Rocky Gerung tu ilmu filsafat tu Pak. Ada ontologi, apa itu? Aksiologi, bagaimana itu? Yang ketiga epistemologi. Mengapa barang itu terjadi? Kenapa awak hidup ini Pak? Apakah kita hidup itu hanya untuk berleha-leha? Apakah kita hidup itu untuk bersenang-senang? Apakah kita hidup itu untuk menyenangkan keluarga? Apakah kita hidup itu hanya
untuk menikmati kehidupan setelah itu kita meninggal. Maka daripada itu saya mengutip dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali ataupun selain beribadah kepadaku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu selain beribadah kepadaku. Dalam perihal ini kita akan membahas secara 3 garis besar, Pak. Yang pertama adalah kita itu beribadah ini sebagaimana kita beribadah itu. Itu pembahasan pertama. Yang kedua, bagaimana jin ini beribadah. Kadang kita mengetahui manusia aja yang beribadah. Kalau jin itu bagaimana ibadahnya? Yang ketiga, apa permasalahan jin dan manusia ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perihal pertama perlu kita membahasnya bahwasanya Allah menyampaikan bahwasanya kita itu ibadah. Kadang Pak, ambo bertanya sama mahasiswa tu Pak. Awak kadanglah terlalu tinggi ilmu, lupa dasar Pak. Kadang ambo tes mahasiswa tu Pak. Suang-suang. Apal tak rukun iman leh? Apal tak rukun Islam leh? Kadang tak hafal rukun iman, rukun Islam dah Pak. Saking tingginya ilmu. Maka daripada iko perihal iko, ambo nak pula topik mengetes bapak dah. Ambo hanya mengingatkan kepada awak bersama. Apa rukun iman Pak? Iman pertama, iman kepada siapa Pak? Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman yang kedua, Rasul malaikat Pak. Rasul malaikat gini. Iman kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kau ingat selalu Pak. Karena iman ini adalah keyakinan kita dalam kehidupan. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Kadang Pak, awak terlalu jauh main sehingga lupa dasar pondasi awak. Keyakinan. Kalau kita hidup yakin ini Pak, enak aja Pak, nyaman aja, tenang aja. Selayaknya kita pergi dalam berkendaraan, pergi safar, ketika kita belum solat, kita tidak nyaman rasa hati itu Pak. Dan inilah pentingnya bagaimana kita menguatkan pondasi keyakinan. Dan ini mengenai rukun iman. Yang kedua, apa itu rukun Islam Pak? Kadang Pak, awak lupa rukun Islam tu. Apa le tak kau nang rukun Islam Le tak kau nang le Pak? Yang pertama rukun Islam itu yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah solat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Dan perihal ini rukun iman dan rukun Islam ini penting Pak. Karena ini pondasi kita dalam kehidupan beragama Islam. Kalau seseorang itu Pak, ada suatu ketika datang seperti itu Pak. Lagi ngumpul-ngumpul. Anak muda yang ngumpul Pak. Jadi disampaikannya seperti ini Pak. Brother, fulan, solatmu.
Ah, bekoklah solat tu. Solat tu kadunya kan. Salah atau tak tu pak? Salah pak. Kenapa salah pak? Pertama solat pak. Tapi rukun iman tadi pertama apa pak? Pertama adalah syahadat. Jadi salahnya menyampaikan atau tidak pak? Inya menyampaikan itu pendapatnya betul pak, bahwasanya solat itu yang kedua secara rukun iman. Namun kita itu dianjurkan untuk solat di awal waktu. Tidak salah pun menyampaikannya seperti itu pak. Dan terkadang itu adalah kumpulan. Oh, solat itu nomor 2. Sebetulnya secara rukun iman itu memang betul. Namun secara kita kehidupan ketika kita sudah solat, semuanya aman, tentram, damai pak. Dan perihal itu perlu awak untuk beribadah kepada Allah itu menguatkan rasa cinta pak. Apa kini bertanya ambo pak? Apa mungkin lah babayo mula dewasa ataupun tua. Tahu tidak bapak arti cinta tu pak? Abang cinta kepada adik. Abang cinta kepada adik kau. Aku ni cinta. Apa cinta itu secara definisi pak? Apa so pak? Jadi pak, cinta itu secara definisi pak, pemahaman teori itu pak, cinta itu adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang, perasaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang itu rela berkorban demi orang yang ia cintai itu bahagia pak. Itu tuh pak, perasaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang itu rela berkorban demi orang yang ia cintai itu bahagia pak. Dan Allah begitu je pak. Awak ikut beribadah hanya tujuan untuk beribadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah itu sayang kepada awak. Allah itu cinta kepada awak. Kadang kita lupa bagaimana cinta. Kita hanya mengetahui cinta, sehingga kita tidak tahu apa artinya cinta. Dalam suatu kata bijak seperti ini pak, menyampaikan gini, kalau kita cinta karena fisik, kalau kita cinta karena uang, kalau kita cinta karena jabatan, kalau awak cinta karena ia itu ganteng, ketampanan, jabatan, semuanya sirna pak. Salah satu kata bijak, kalau kita cinta kepada dia fisiknya baik, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala yang tak tampak oleh fisik? Itu adalah perihal yang penting kita mencintai orang lain, mencintai suatu barang, mencintai kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang pak, kita solat nih, kita ini terlalu menganggap bahwasanya alhamdulillah ambolah solat, ambolah zakat, ambolah haji, ambolah cukup Islam kola ambo dalami. Tapi jen terlalu kita itu menganggap diri kita benar pak. Rasulullah SAW pernah bercerita pak, di dalam salah satu Rasulullah menyampaikan bahwasanya dari kalangan Bani Israel ada 2 orang kakak beradik pak. Satu ahli ibadah, satu ahli yang perbuatan yang tidak baik pak. Baik ia mabuk-mabukan, berzina, apa segala macam. Suatu ketika datanglah abangko menyampaikan pak, abangko, dek, ini antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki yang lain, saudara, dua saudara. Ia menyampaikan kepada saudara lainnya, kamu ini janganlah mabuk-mabukan lagi. Kamu ini janganlah main wanita lagi. Disampaikannya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati hal perihal itu. Lantas jawaban seorang adiknya apa pak? Itu bukan urusan abang. Urus aja urusan abang,
Den urus-urusan Den. Lantas abangnya Pak menyampaikan apa yang kata termuat dari seorang abangnya tersebut. Abangnya itu menyampaikan, wallahi, demi Allah, kamu ini tidak akan masuk surga. Sampaikan dari abangnya yang seorang ahli ibadah, yang tiap hari pergi masjid untuk beribadah, untuk menjalankan segala perintah Allah, namun ia menjustifikasi adiknya, seorang pendosa. Lantas Rasulullah pun menyampaikan, seorang ahli ibadah ini masuk surga, sedangkan orang yang adiknya tadi itu masuk kepada surga, yang ahli ibadah itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis itu menyampaikan bahwasanya seorang adik itu akhir hayatnya itu membuat satu kebaikan, sedangkan abangnya itu menjustifikasi, memastikan orang lain tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa poinnya bagi kita bersama dari perihal ini? Jangan kita pada saat ini sering kita beribadah, kita mengatakan anak orang ini nakal, bandel, kalau dalam apa itu menjustifikasi, menghakimi orang lain. Jangan sampai kita menghakimi orang lain. Karena kenapa? Belum tentu kita yang rajin ibadah ini pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita untuk berusaha dan selalu senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perihal manusia beribadah. Dan perihal lain, Pak, ada salah satu kita itu ketika kita kehidupan ini, Pak, ada 3 hal orang yang paling kita dekati, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik teman kita yang paling penting dari ayat tersebut mengatakan, jagalah dirimu. Pertama diri kita, yang kedua adalah keluarga kita. Keluarga kita ini siapa? Ayah, ibu kita, pasangan kita, anak kita. Ini sangat penting, fondasi fundamentalnya di situ, Pak. Sehingga kita berpikir, ada salah satu kita berpikir, kita memperhatikan kehidupan orang lain tapi lupa mengoreksi introspeksi keluarga kita. Kita lupa membenahi bagaimana kerukunan, kedamaian, ketentraman anak-anak kita. Kita terlalu memperhatikan anak-anak orang sehingga kita lupa menasihati anak kita. Kita terlalu memperhatikan kehidupan orang lain tapi lupa dengan kehidupan kita. Sebagaimana, Pak, salah satu kata Roma Irama. Apanya Roma Irama, Pak? Kalau sudah tiada, baru terasa. Ambo ko, Pak, pun samo terasa. Pada saat ini Ambo sangat bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita, Pak, ada istri yang kita sayangi meninggal dunia, dari memberikan hal yang memberikan ketenangan bagi kita, bisa memberikan rasa sakit yang mendalam bagi kita, Pak. Ditinggal oleh orang yang tersayang kita, baik pasangan kita, ditinggal oleh anak kita, baik pun orang tua kita, Pak. Bagaimanapun kita menceritakan bagaimana sakitnya ditinggalkan oleh orang lain tuh, Pak, tak terasa. Berbusa pun mulut kita menyampaikan bagaimana pedih dan perihnya ditinggalkan oleh orang lain itu, orang yang kita sayangi itu. Tak terasa orang itu, Pak. Saya sangat merasakan betul, Pak. Ayah saya itu meninggal dunia itu 2016. Saya dahulu waktu sekolah di Darun pun merasakan. Anak itu tidak terasa dia, tidak sadar ya, bagaimana rasa sakit, rasa pedih yang kita alami ketika ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Kadang anak itu, ia hanya mengetahui bagaimana meminta uang, bagaimana mencari ini, bagaimana bisa suatu kebahagiaan beli kendaraan, beli motor.
Tapi bapak pada saat ini yang saya pertanyakan, kalaulah sudah merasakan bagaimana kehilangan orang tua, ayah, dan ibu, nikmat tidak dunianya, Pak? Tak ada nikmatnya lagi, Pak. Karena kita merasakan betul, baik istri kita yang meninggalkan kita, istri kita yang kita dahulu tempat berpulang kita, tempat memberikan kedamaian kita, ayah kita dahulu kita minta-minta sesuatu itu kepada orang tua, ayah kita. Tapi sekarang ayah kita tak ada lagi. Mungkin dahulu ibu kita, Bu, beli ini, Bu. Ketika kita nunggu ibu kita pulang pasar, bangga rasanya ibu kita itu pulang pasar membawakan makanan-makanan favorit kita. Tapi ketika orang tua kita tidak ada, ibu kita, kemana kita lagi untuk mengadu? Tidak ada lagi. Saya merasakan betul, saya menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu, kalian itu dihargai oleh orang lain, bukan kalian yang hebat, tapi orang itu menghargai kalian itu karena orang tua kalian yang hebat. Pada saat ini, ketika teman-teman tidak memiliki ayah dan ibu, tak ada lagi tempat yang bernaung. Orang tak ada lagi segan. Tak segan orang sama kita, karena tak ada lagi. Orang tua dahulu yang kita bangga-banggakan, tempat mengadu, tempat meminta uang setiap hari, sekarang sudah terbujur kaku di liang lahat. Dan pada suatu saat kita akan sampai kepada saat itu. Maka janganlah berlebih-lebihan dalam kehidupan ini. Semua kita akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dahulu anak yang kita waktu kecil kita helus, kita sayang-sayang, dahulu kita manja-manjakan, sampai waktunya, sampai usianya, ia meninggalkan kita. Kadang tak rela kita melihat anak kecil yang masih kecil meninggalkan kita. Dahulu pasangan kita tempat berpulangnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, memberikan kenyamanan, ketentraman bagi kita. Namun sekarang ia sudah tidak lagi bersama kita. Perih kita menjalani kehidupan ini ketika tidak ada orang yang kita sayangi. Tapi ketika kita memiliki orang yang kita sayangi, sangat bangga kita ketika membuat suatu keadaan yang membanggakan. Contoh kita mendapatkan hadiah. Bu, ayah, saya tadi dapat hadiah ini loh. Tapi kehidupan semuanya berjalan seiring berjalannya waktu. Dahulu tempat mengadu kita, pada saat ini tak ada lagi tempat mengadu. Maka daripada itu, kehidupan yang kita jalani pada saat ini itu sudah dijalani oleh orang-orang terdahulu. Dan janganlah berlebih-lebihan. Karena tujuan kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa, untuk beribadah. Illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berlebih-lebihan. Kadang kita lupa harta yang dititipkan, mobil mewah yang dititipkan, tanah yang dititipkan, jabatan yang dititipkan. Kadang merasa angkuh kita, merasa sombong kita. Saya pakai seragam, saya pakai mobil, saya pakai barang-barang mewah. Berlebih-lebihan, padahal Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka daripada itu, janganlah kita berlebihan terhadap sesuatu hal. Baik kehidupan yang kita rasa, mobil kita yang mewah, tanah kita yang luas, dan juga
seragam kita yang kita banggakan pada saat ini, semuanya akan hancur lebur, habis dimakan masa. Dan ini adalah perihal mengenai bagaimana ibadah kita. Dan itulah pada dasarnya rukun Islam adalah syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang penting kepada kita, namun kita yang penting mengharapkan ibadah kepada Allah, untuk kita taat menjalani kehidupan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini adalah perihal pertama. Jamaah sidang salat maghrib menuju Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah perihal jin, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Jin itu beribadah tidak kepada Allah, Bu? Beribadah tidak? Beribadah kan, Pak? Lantas muncul pertanyaan, Pak. Kalau Bapak mengatakan ibadah, bagaimana jin itu beribadah, Pak? Gimana jin itu beribadah, Pak? Jin itu selayaknya manusia. Apa yang membedakan jin dan manusia, Pak? Kalau jin itu terbuat dari api. Sedangkan manusia itu terbuat dari tanah. Sedangkan malaikat itu terbuat dari cahaya. Dan inilah yang membedakan perihal pertama, jin dan manusia, Pak. Yang kedua, ketika jin dan manusia itu membedakan ibadah jin itu bagaimana, Pak? Yang kedua adalah perbedaannya, jin itu tidak tampak. Sedangkan manusia itu tampak secara panca indera, Pak. Sangat, manusia itu tampak, sedangkan jin itu tidak tampak. Apakah jin itu sholat, Pak? Sholat atau tidak, Pak? Sholat. Jin itu sholat juga, Pak. Apa kadang tersandau, kadang di ujung tuh. Awak tak tahu tuh sandau kayak siapa tuh, Pak. Asok bangunan, asok tembok, tapi nak tahu tuh sebelah apakah ada jin atau tidak, Pak. Namun jin ini sama dengan perihal manusia, Pak. Ada dua akhlak. Kalau manusia itu ada akhlak terpuji yang dinamakan mahmudah. Sedangkan akhlak tercelah itu dinamakan mazmumah. Akhlak yang tercela. Jin itu, Pak, pertama ada jin baik, jin Islam. Yang kedua ada jin kafir. Apa nama jin kafir itu, Pak? Itulah yang dinamakan syaiton. Jadi jangan sampai-sampai, Pak, awak sobi anak si A, si B, ataupun anak awak menyampaikan anak setan. Berarti kalau anak setan, awak tu induk setan, Pak. Hanya awak ayah. Jadi kalau ini anak setan, berarti awak uang tua setan tadi. Jangan sampai awak menyampaikan anak awak anak setan. Setiap seorang insan, setiap seorang manusia, anak tu tidak ada yang tidak baik, Pak. Kadang kita yang kurang sabar menjalani, Pak. Ambo menjalani pada sedikit seorang anak, Pak. Yang membuat kita rajin itu, Pak, karena ia rajin atau ia ada tujuan, Pak. Setelah Hamba menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, yang membuat kita hidup itu bukan diri kita yang rajin, tapi ada tujuan hidup kita, Pak. Ambo dahulu main game, Pak. Selayaknya kawan-kawan main game sampai malam, Pak, jam 12. Namun apa yang membuat saya itu 2018 sampai kini, Pak, tidak pernah saya main game online itu, Pak. Dulu kalau ada anak-anak mahasiswa tuh, Pak, itu main game online sampai pagi, Pak. Apa yang membuat perihal ini saya tidak main game lagi, Pak? Karena kita memiliki tujuan hidup. Sehingga ada kegiatan perkuliahan yang sangat sibuk, kita lupa cara bagaimana main game. Maka daripada itu, buatlah planning-planning kehidupan yang baik. Sehingga tak sempat kita lagi cara berbuat dosa itu lupa. Saking kita seringnya membuat kebaikan, lupa kita sering membuat cara dosa itu, Pak. Maka daripada itu, tujuan kehidupan itu adalah perihal penting untuk membuat kita rajin, Pak.
Dan jin itu beribadah selayaknya manusia. Apa kelemahan jin tuh Pak? Apa kelemahan jin tuh Pak? Kelemahan jin itu adalah pertama, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, dan juga ayat-ayat ruqyah Pak. Itu kelemahan jin Pak. Yang kedua, apa kelemahan jin itu Pak? Jin itu tunduk kepada Nabi. Nabi siapa Pak? Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin ini tunduk kepada Nabi Sulaiman Pak. Yang ketiga Pak, kelemahan jin itu tidak bisa berubah bentuk sebagai manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Tak bisa jin Pak. Dan ini adalah kelemahan-kelemahan manusia. Ini mengenai perihal jin Pak. Dan yang ketiga kita akan membahasnya tentang apa kelemahan manusia dan jin Pak. Tadi jin sudah disampaikan, yang perihal manusia Pak. Apa kelemahan kita Pak? Ambo Pak. Ambo mahasiswanya Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Ambo sering melihat beliau Pak. Jadi Ambo sering mendengar beliau. Karena Ambo cinta dalam konteks beliau itu inspirasi Ambo. Beliau itu Ambo tahu apa suka beliau, apa ndak suka beliau Pak. Ustadz Mawardi itu Pak. Ambo sering memperhatikan ketika beliau itu khutbah, satu hal yang paling ia marah Pak. Apa itu? Ia itu marah terhadap orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah berumur, tapi towi duduk kedai kopi, main batu domino, sampai begadang sampai pagi Pak. Ambo sudah mendengarkan khutbah beliau 3 kali lobio tentang mengenai perihal itu. Ustadz Mawardi paling pantang hal yang itu Pak. Dan sampai awak lah tutu kok masih main batu domino, lupa tanggung jawab, lupa mengajarkan bagaimana mendidik anak, tapi awak main batu di kedai kopi sampai larut malam, dan besoknya lupa salat subuh. Itu paling pantang Ustadz Mawardi Muhammad Saleh itu Pak. Karena kenapa? Beliau itu salah satu dosen Ambo di Darun, dan juga di dosen Ambo di Fakultas Syariah dan Hukum Pak, UIN Suskariau. Dan beliau bapakku adalah Buya Ambo juga Pak, waktu dahulu mondok di Darun Pak. Jadi itu mengenai perihal Ustadz Mawardi. Tadi Ambo pun baru siap bersekolah. Ambo lagi melanjutkan pendidikan bersama Prof. Dr. Akbar Izan. Jadi Prof. Akbar Izan sekarang menyukai MBG-nya Pak. MBG dah Pak, makan bergizi gratis. Jadi tadilah cerita beliau. Jadi Ustaz Akbar Izan pun menyampaikan bahwasanya jangan sampai anak muda terbuai oleh perkembangan zaman. Sekarang Pak, tantangan zaman itu luar biasa Pak. Apalagi kami anak muda Pak. Ambo masih umur 25 tahun Pak. Sangat berpengaruh AI namanya Pak. AI itu teknologi. Sampaikan sama Prof. Akbar Izan tadi Pak. Kini menjadi dosen tuh tidak tertarik itu katanya Pak. Kenapa? Karena setiap pertanyaan dosen itu mahasiswa sudah ditanya AI. AI. Semuanya sekarang AI. AI itu Pak, apa yang Bapak tanya dijawabnya Pak. Kalau awak Pak tentang hukum, ahli hukum, itu tentang hukum aja tak tahu Pak. Tapi AI itu tahu semuanya Pak. Dan luar biasanya teknologi. AI itu adalah bagian dari Google Pak. Dan itu perkembangan zaman, ChatGPT, AI, dan sehingga sekarang Pak, banyak tantangan anak muda pada saat ini Pak. Pertama, pinjaman online Pak. Mungkin perlu Bapak mengingatkan kepada anak-anaknya, jangan sampai awak itu meminjam-minjam kepada hal yang online. Kadang terjerat kepada mahasiswa Pak. Di Indonesia, dari kita kehidupan mahasiswa di Indonesia itu 60-70% itu terjerat kepada pinjaman online. Mahasiswa Pak. Luar biasa perkembangan zaman Pak. Kenapa? Karena Pak, nengok kawan pakai iPhone Pak. Kok ada 3 boba Pak, bule-bule ya.
kawan kadang anak awak nak nio Pak, piti nak nawu dah Pak, mau tak mau caranya pinjaman online. Yang kedua Pak, judi online. Kita perlu mengingatkan anak-anak kita Pak. Kadang Pak, ambo tuh Pak, kalau mahasiswa tuh Pak, ambo itu ngajau tuh Pak, togak Pak. Kenapa togak? Karena nampak ada handphone mereng kadang Pak. Kalau lah handphone mereng, itu ndak inyo badan di kampusnya tuh Pak, di kelas tuh, tapi utak ada di situ tuh. Jadi makanya Pak, ketika ambo melihat, wah luar biasa perkembangan zaman Pak. Dahulu Pak, ada masa-masa hal yang seperti itu Pak. Dahulu Pema Soji maghrib main bola, beko azan maghrib Pema Soji. Kini ada orang main bola yang seperti itu lah Pak. Kini mainnya online Pak, serba online. Sehingga ini adalah tantangan zaman bagaimana kita menjaga diri kita terhadap perkembangan zaman. Yang kedua Pak, kadang kelemahan kita sebagai manusia itu kita lalai Pak, lupa. Kadang kita dititipkan harta, kita kadang merasa sombong, angkuh. Ketika kita dititipkan rumah mewah, kita lupa bagaimana menjaga. Maka daripada itu, jangan pernah lupakan perihal itu Pak, agar kita itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin dari closing statement yang ambo rangkul dari 3 poin itu adalah Pak, pertama, sebagaimana judul awak, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada aku. Dan kita menjawab bahwasanya yang pertama, persoalan kita sebagai manusia adalah perihal kita jangan sampai kita dengan harta yang dilimpahkan, harta yang dititipkan, kita merasa besar, angkuh, sombong. Itu mari sama-sama kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Karena takwaku sampai akhir hidup ending Pak, husnul khotimah. Bagaimana kita hidup secara husnul khotimah. Allah menyampaikan dan mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah awak itu bertakwa kepada Allah. Kalaulah awak itu meninggal, jangan sampai awak itu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Dan ini paling penting bagi kita. Dan janganlah pernah juga kita merasa sombong, angkuh. Orang-orang dahulu hidup juga Pak, orang-orang dahulu banyak juga hartanya. Maka dari dalil puasa tadi kita mendapatkan faedah, ya ayyuhallazina amanu, apa? Ya ayyuhallazina amanu, apa Pak? Dalil puasa Pak, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa. Tidak awak aja yang puasa dah Pak, orang-orang dahulu juga berpuasa. Maka daripada itu, marilah senantiasa kita bagaimana istiqomah dalam menjalankan peran kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jin itu juga beribadah Pak. Dan jin yang menghasut kita itu adalah syaitan, setan. Setan itu Pak, golongan jinnya Pak, tapi yang ingkar, yang durhaka, yang berkhianat. Jadi jin dan setan itu jin yang baik, dan kalau yang buruknya itu dikatakan syaitan, setan. Dan ketiga, perihal manusia ini, marilah sama-sama kita bagaimana salah satu perkembangan zaman kita jawab bersama dan bisa kita menjalani kehidupan ini secara baik, secara terus-menerus. Dan mungkin closing statement saya ingin mengutip salah satu pendapat Pak, bahwasanya
Ternyata saya sangka mereka itu berlebihan dalam perihal agama. Tapi ternyata saya yang terlalu cinta akan dunia ini, Pak. Maka marilah sama-sama kita menstabilkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Marilah kita tutup kajian kita yang mulia pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.